Salam, selamat pagi sahabat semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami semua anak-anak-Mu boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Tiba saatnya kami rindu mendengarkan renungan firman-Mu. Tuhan memberkati kami, menguatkan kami, menolong kami. Roh Kudus menghiburkan kami untuk kami terus lebih dalam lagi mengenal-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Firman pagi ini terambil dari Mazmur 60 ayatnya yang ke-14. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak para lawan kita. Dalam Mazmur 60 ayat 14 ini, saya senang membaca dengan versi sehari-hari yang sering saya perkatakan, yaitu bersama dengan Allah kita cakap melakukan perkara besar dan Tuhan akan injak para lawan kita. Saudara, lawan kita bukan darah dan daging. Terdapat dalam Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-12 berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi saudara, musuh kita atau lawan kita itu bukan darah dan daging, tetapi kuasa-kuasa kegelapan. Setan bersama antek-anteknya, iblis bersama dengan pengikut-pengikutnya yang selalu merasuki manusia. Jadi kalau ada yang menyakiti kita, membenci kita, mengolok kita, memfitnah kita, bukan dia, tapi sebenarnya ada spirit, ada roh, kuasa-kuasa kegelapan yang mengikat dia, merasuki dia, sehingga dia membenci kita. Apatah lagi kalau kita yakin karena kebenaran kita dibenci, atau karena hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Jadi kita tidak perlu membenci orang yang marah terhadap kita, mengolok kita, memfitnah kita. Kita mengasihi orangnya tapi membenci rohnya, membenci setan yang menguasai dia. Dan kita bawa dalam doa, kita perkatakan, kita rebut dia, sebut namanya, dengan kasih kita berdoa, bukan dengan kutuk, bukan dengan penuh kebencian, bukan dengan penuh amarah, tapi kita berdoa dengan kasih, kita memberkati dia. Dan ketika kita menabur yang baik, kita ingin supaya jiwanya diselamatkan, maka lambat atau cepat saya percaya bahwa firman Tuhan berkata Tuhan tidak mengendaki satupun binasa. Tuhan mau supaya semua orang memperoleh keselamatan. Sebab semua yang baik itu datang dari pihak surga. Yohanes 10 ayat 10, pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang supaya umatnya memperoleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Jadi hari ini Tuhan mau kita bersama dengan Tuhan supaya kita dapat melakukan perkara-perkara besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan akan injak para lawan-lawan kita, para musuh kita, yaitu kuasa-kuasa kegelapan, spirit-spirit duniawi yang mengikat setiap orang-orang yang membenci kita. Mungkin yang membenci kita adalah keluarga kita, orang tua kita, sahabat teman dekat kita. Sekali lagi, kita tidak boleh balas jahat dengan jahat, tidak boleh membenci dia. Dengan hati yang tulus ikhlas kita terus berdoa. Dan kita akan lihat doa dengan iman, doa dengan penuh kasih, Tuhan pasti menjawab. Biar renungan hari ini boleh memberkati kita untuk kita terus mau berjalan bersama Tuhan, ada di dalam Tuhan, dan Tuhan ada di dalam kita. Kita berdoa untuk setiap orang yang membenci kita, mengolok, memfitnah kita, kita melepaskan berkat bagi mereka. Dan terus dengan hati yang bersyukur kita memuji Tuhan, fokus kepada Tuhan, dengan sendirinya Tuhan akan perang ganti kita.
Terima kasih untuk hari ini saudara boleh mendengarkan firman ini. Di akhir dari renungan ini, saya rindu untuk berdoa bagi saudara. Mungkin hari ini saudara mengalami kepahitan, amarah, kebencian, dan itu membuat saudara sakit. Hari ini saya percaya Tuhan akan pulihkan hati saudara, sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kesempatan hari ini Tuhan, buat perenungan firman yang Tuhan beri bagi kami, supaya kami mau bersama dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, maka kami akan melakukan perkara-perkara besar, dan Tuhan sendiri akan menginjak para lawan-lawan kami, musuh-musuh kami, yaitu bukan darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa, roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang mengikat orang-orang. Saat ini kami berdoa, kami perkatakan, kami melepaskan berkat Tuhan bagi setiap orang yang membenci kami, mengolok, memfitnah kami. Sebab Tuhan, Engkau mau kami sebagai pengikut-Mu, kami juga harus mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap musuh kami, setiap orang yang membenci kami, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menolong mereka, kami mengasihi orangnya, dan kami membenci setan yang sementara mengikat mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Dan Tuhan, saat ini kami berdoa hati yang tulus ikhlas untuk terus mengampuni mereka. Sebab apa yang kami ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, memberkati semua yang mendengarkan renungan hari ini. Dan kami percaya Tuhan memberkati mereka, usaha, pekerjaan, tugas, tanggung jawab, pelayanan mereka, dimanapun mereka berada, rumah tangga mereka, Tuhan memberkati. Dan kami perkatakan mereka menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat hari ini. Segala pujian, segala hormat, segala syukur bagi-Mu. Kami akan kembali di hari-hari mendatang untuk terus memuji dan mempermuliakan nama Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dengan berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Israel, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak, Mama, Kakak, Adik, sahabat semua, demikian renungan singkat hari ini. Percayalah bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kalau orang lain Tuhan tolong, percaya hari ini juga Tuhan tolong. Jalani hari ini dengan percaya, dengan iman. Perkatakan perkataan iman, deklarasi bahwa kami adalah orang-orang dikasihi Tuhan, kami diberkati, kami dicintai, dan kami siap untuk menjadi berkat. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam.